Halo viewer, apa kabar? Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Darwis Triadi, teman saya yang sudah lama sekali. Ternyata kita berteman tuh udah sekitar 40 tahun, sejak tahun 80-an. Tentunya viewer tahu semua bahwa Pak Darwis ini adalah seorang fotografer kondang. Wah, wow. Siapa yang nggak tahu Pak Darwis Triadi? Oke, kita terima kasih banget Mas sudah diterima di studio Mas Darwis yang sangat keren ini ya. Terima kasih udah dikasih waktu untuk ngobrol. Sama-sama. Iya, Mas Darwis sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita syukuri ya Mas. Sekarang kita masih selama ini kita berteman ternyata masih diberi kesehatan, bisa berkarya untuk sesama juga. Mas, saya pengen, tentunya viewer juga pengen tahu nih perjalanan Mas Darwis dari sejak muda sampai sekarang ini akhirnya bisa menjadi seorang fotografer tuh awalnya bagaimana? Apakah dari muda udah langsung ke dunia ini atau masih belok-belok dulu ke profesi yang lain akhirnya udah mantap ya sekarang di sini? Mungkin bisa diceritakan. Oke, ya gini, sebenarnya saya ini masuk dunia fotografi itu dipaksa keadaan atau terpaksa ya, karena dulu kan saya pilot ya. Saya berhenti ya, berhenti terus pada saat saya berhenti itu sempat apa ya, kalau istilahnya kalau di apa taksi itu sopir tembakan. Oh gitu. Iya, ya. Jadi nah waktu itu pas kebetulan Mas Radian Yamin bikin film. Oke. Nah dia pakai perusahaan yang saya kerja di situ. Oh jadi, sorry, kalau jadi pilot tahun berapa tuh Mas? Pilot itu 70, dari saya lulus itu kan 75 ya, 76, 77 ya, di 76, 77. Oh gitu ya? Iya. Oh saya kalau nggak salah, Mas Radian dulu bikin film tahun 78, 79 kalau nggak salah. Judulnya apa tuh Mas? Masih ingat? Bulu-bulu Cendrawasih. Oke. Ya, nah kebetulan waktu itu memang menceritakan soal model. Nah disitulah saya mulai apa mengenal dunia ini ya. Dunia. Ya saya coba-coba untuk masuk ke fotografi. Oke. Dengan cara ya saya pikir motret orang atau motret model itu menarik juga gitu. Jadi ya terus sana. Ya itu ya. Apa dulu Mas Darwis juga pernah coba ingin jadi model catwalk karena bergaul dengan model? Ya sebetulnya sih waktu itu karena nganggur aja, jadi temenan sama Adri Subono. Oh. Nah itu zamannya join in itu tahun 78-an juga lah. Oke. Nah di situ sekali dua kali ikut muncul jadi bodyguard kayaknya. Bisa aja. Padahal dulu mudanya keren, sekarang udah masih keren. Waduh, keren dong berarti seperti ini ya. Mas jadi pilot, habis itu sempat model, terus bintang film juga ya. Sempat waktu itu berapa film Mas? Atau itu sebagai figuran. Oke. Dan saya memang nggak cocok di film. Jadi kenapa Mas? Nggak tahu, saya rasakan nggak, waduh saya ini kok mungkin suruh mainnya di antagonis mulu. Oh, iya. Ya kebetulan, ya karena memang pada saat waktu itu memang nganggur ya, jadi saya pilot itu ya mencoba apa aja dikerjakan. Iya. Sampai akhirnya di fotografi ini saya soulnya Mas. Mau mencoba waktu itu. Oke. Dan saya lihat ini profesi fotografer kok buat saya cukup menarik. Nah disitulah sebetulnya pada saat itu saya berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan saya kedua di dalam hidup saya merubah profesi saya dari pilot ke fotografer. Oke. Nah dan disitulah sebetulnya saya betul-betul ingin menekunin. Jadi ada sebuah komitmen rasanya. Iya, yang masih dapat kliknya ya. Karena waktu itu kan secara otodidak saya, baru setelah saya terjun aja saya ngikutin kursus di mana-mana sampai keluar, lebih banyak di luar sih ya. Oke. Nah dari situlah akhirnya satu keseriusan saya muncul dan disitulah saya
kayak semacam berjanji ya. Jadi komitmen ini saya punya komitmen. Jadi ini kayaknya profesi yang harus saya jalani dengan serius dan saya tekunin gitu. Dan ternyata cukup bagus sekali ya untuk apa ya? Ya karena sebetulnya bagus itu memang dari proses ketekunan kita sih ya. Memang dan kita memang harus menyenangi. Dan pada saat itu saya memang dari coba menyenangi dan saya akhirnya senang. Dan pada akhirnya proses berjalan, fotografi udah bukan profesi saya gitu. Saya ambil jalan hidup saya. Oh iya. Makanya kalau saya berprofesi fotografer, saya pasti udah berhenti. Oh. Karena orang selalu bilang aku udah tua berhenti. Oh iya. Karena ini jadi jalan hidup. Akhirnya spirit itu muncul. Terus ya. Sampai sekarang. Iya. Sampai Mas akhirnya membuat sekolah untuk generasi muda dan sebagainya ya. Betul. Kalau sekolah sebetulnya itu semacam janji saya waktu menurunkan ilmu atau apa? Iya, karena waktu saya baru belajar foto, saya ngalamin kesulitan nanya. Oh iya Mas, apa tuh Mas? Iya nanya ke orang nggak dijawab. Misalnya dulu saya ketemu senior misalnya kan, antara pemula sama senior tuh kayak dewa. Oh gitu. Iya, zaman dulu tahun 80-an lah. Jadi dianggap saingan baru nih. Jadi justru mungkin bukan saingan, kita hanya dilihat siapa sih lu gitu. Oh. Nah terus saya berpikir, gitu. Kalau saya jadi tukang foto benar nanti, saya pengen punya satu pusat informasi fotografi. Iya. Dan saya akan coba memberikan ilmu itu kepada orang yang memang memerlukan. Menyenangi juga ya, passionnya di situ. Iya, saya berjanji gitu. Oke. Ternyata saya kok jadi fotografer benar gitu. Artinya saya sebagai profesi. Serius dan sampai sekarang paling kondang, paling top lah posisinya. Nah disitulah ada saya 5 tahun berjalan saya udah mulai senang ngajar sampai tahun 2001 saya bikin sekolah. Oh 2001 udah lama ya, udah hampir 20 tahun dong. Iya, wah hebat. Mas terus selama perjalanan itu tentunya banyak pengalaman yang mengesankan. Mas motret tokoh-tokoh dunia, entah presiden siapa Mas kira-kira yang Mas kesempatan yang berkesan gitu. Iya, sebetulnya sih buat saya ya di dalam proses saya berfotografi ada satu hal yang memang saya juga bukan saya keheranan tapi begini. Buat saya motret siapa saja sama. Gitu ya? Iya, saya tidak pernah bermimpi misalnya motret pejabat, motret artis, enggak. Buat saya sama, lucu. Oh gitu ya? Iya. Jadi Mas perlakukan semua sama? Sama. Oh, oke. Iya, jadi buat saya misalnya saya motret katakanlah orang siapapun dimanapun sama saya. Dengan presiden misalnya? Persis, treatmentnya beda. Bahkan saya tidak juga pernah bermimpi atau berkeinginan untuk motret kepala negara. Kecuali Pak Jokowi. Lucu. Gitu? Iya. Padahal mereka yang minta Mas Darwis untuk dipotretin. Pada saat saya 2014 ngelihat fotonya Pak Jokowi, saya bilang, saya pengen motret Bapak ini. Biar lebih bagus ya, lah. Saya lihat gini. Lebih keren fotonya. Karakternya kok nggak bisa ketangkep. Padahal sebelumnya presiden siapa saya nggak pernah. Oh gitu ya? Ya saya pernah motret Bu Mega, Bu ini. Tapi keinginan untuk motret itu sangat besar. Oh motret Pak Jokowi. Akhirnya kesampaian tahun berapa tuh? 2019. Oh, oke. Bapak nyari saya, terus kebetulan dia dapat kontaknya, terus saya dipanggil gitu. Oke, jadi motretnya di istana ya? Iya, di istana. Pertama di studio saya. Oh gitu, malah beliau datang ya? Iya. Oh hebat. Baru yang kedua saya ke istana. Waduh, seorang presiden datang ke studio Mas Darwis itu berarti kalau nggak top banget. Sampai dicari. Sebetulnya Pak Jokowi itu figur idola saya pada saat sejak beliau di Solo ya. Wali kota ya. Iya. Saya ingat ini dari track record saya lihat ini berbeda gitu loh. Iya. Apa kebijakannya apa, dia berani bertindak dengan kebijakan yang sudah ada atasannya, tapi untuk melakukan hal yang positif. Di situ sebetulnya saya
Iya, ini iya. gitu. Iya, apa ya, sangat ini ya, Iya. menimbulkan simpati ya Mas ya. Humble, terjun ke rakyat. Mungkin ada apa suka duka selama menjadi fotografer ini udah berapa ya, 40 tahun. Apa Mas, ada nggak hal yang waduh, sebetulnya dukanya itu pada saat saya berproses masuk ke dalam apa bahwa profesi fotografer atau sebagai profesi yang di bidang fotografi masuk ke jalan hidup saya. Oke. Itu dulu up and down. Karena segala sesuatu yang dia lihat hanya materi saja. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa, masih muda ya. Iya. Jadi memang harus fight ke sana gitu. Iya, betul. Tapi begitu saya masuk ke usia 50 tahun. Udah settle gitu. Belum juga settle. Oh gitu ya? Belum juga. Okay. Settle buat saya, settle itu tergantung kita mau seberapa pun, sampai sekarang pun pencapaiannya ya. Karena buat saya pencapaian itu bukan dalam hal materi. Okay. Tapi pencapaian saya adalah bagaimana apa yang saya bisa berikan sesuai dengan komitmen saya dulu, apa yang saya sudah punya di dalam keilmuan fotografi itu saya bisa terapkan. Okay. Jadi memang saya ini 70% terlalu seniman. Jadi 30% ya bisa ke bisnis karena harus saya hidupin gitu. Jadi pada saat saya berpikir ke sana bahwa jalan hidup saya ke sini, pada akhirnya fotografi itu udah bukan mencari materi lagi buat saya. Gitu. Udah apa ya? Jalan hidup dan kepuasan ya di situ. Iya, walaupun tetap saya harus mencari materi. Iya dong. Nah di situ sebetulnya apa ya? Kadang-kadang ya wajar lah di dalam hidup ya kita selalu laku, tapi pada akhirnya saya pasrahkan, saya harus begini, udah saya jalankan. Ya. Apapun yang saya dapat itulah berkah yang harus saya terima. Disyukuri juga ya. Betul. Jadi bukan saya ke atas, tapi saya lebih ke samping. Jadi memang mungkin dari komitmen saya dulu gitu. Iya. Dan inilah yang menjadi spirit saya sampai sekarang. Oke. Mungkin kalau saya pada saat dulu itu yang saya kejar dengan materi saja, sekarang mungkin spirit saya hilang. Iya, betul. Apalagi dalam situasi kayak begini. Iya. Nah, Mas, bagaimana nih dengan situasi yang tiba-tiba kita terima, harus kita terima pandemi ini? Bagaimana, Mas? Di dunia fotografinya ada efeknya, ada dampak? Jelas. Gitu ya? Iya, karena saya kan hampir 60% saya lebih banyak di dalam edukasi ya, mengajar. Itu hampir 4 bulan stop kita. Oh. Ya, ada, tapi kan online masih jalan ya. Iya. Baru kira-kira 1 bulan ini kita baru mulai jalan lagi ya. Tapi sebetulnya pada saat itu saya banyak melihat kawan-kawan yang down semua sih. Ya, saya bisa memahami itu. Tapi ada satu hal yang selalu saya berikan input kepada teman-teman bahwa ini sebetulnya musibah dunia, musibah alam. Iya. Ya. Ada yang bilang 100 tahun sekali nih Mas terjadi ternyata. Karena ulah manusia lah, saya jelas. Bukan ulah alam sendiri. Alam kan tidak akan melakukan hal yang negatif. Iya. Efek itulah menjadikan. Nah di sini sebetulnya saya selalu bilang bahwa kamu jangan berpikir bahwa kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tapi kamu harus bersyukur kamu selamat dari corona. Betul. Dan bikin kita lebih kreatif nih. Betul. Please do something yang dengan keadaan ini apa nih gitu. Betul. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau selama ini kamu bergerak, sekarang tiarap saja. Iya. Karena rasa syukur itu coba kamu bayangkan kalau sekarang kamu di rumah sakit pakai selang. Selesai. Betul. Nah di situ mereka akhirnya, kan saya banyak sekali memberikan webinar online ke UMKM, ke teman-teman, selama pandemi kemarin. Ini ya. Sebetulnya untuk memberikan spirit. Iya. Walaupun spirit saya juga turun, tapi dengan saya memberikan orang, ternyata spirit saya juga jadi bagus. Naik. Betul. Memang kita manusia gitu, up and down. Kadang-kadang happy, kadang-kadang juga sedih kok seperti ini. Tapi ya udahlah, kita harus tetap bergerak ya Mas. Betul. Life must go on. Mas, tadi saya lihat juga nih ada poster 40 tahun Darwis Triadi berkarya. Ini apa nih Mas? Ini sebetulnya Kapan itu ya? Kemarin kan saya pameran di Museum Nasional dari dari bulan Februari sampai Maret. 2020 ini ya? Iya. Jadi kita
persis. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan sampai akhir karena pandemi. Kan? Oh, jadi karena baru kan, ya, berapa karena lama? kan PSBB udah masuk di Maret permulaan. Kan? Iya, betul. Ya, minggu kedua lah. Oh, jadi Mas baru pameran 2 pameran minggu? Februari sampai Maret. Iya, Okay. pameran saya baru 3 minggu. Jadi seminggu gak kita terus. Oke. Ya, tapi buat saya ya nggak apa-apa lah. Karena kita harus mengikuti kebijakan pemerintah ya. Betul. Waktu itu memang PSBB kan jadi. Keselamatan nomor 1 ya Mas ya. Apalagi yang saya ingin ini ya, apa Mas yang bisa diceritakan untuk para viewer, untuk generasi muda? Begini buat atau arahan-arahan adik-adik yang memang berprofesi apapun menurut saya. Oke. Sebetulnya yang paling pertama adalah spirit. Komitmen full. Ya, komitmen itu udah jelas ya. Oke. Tapi di dalam komitmen itu harus ada spirit, ada motivasi, dan passion. ada mentality. Oh, mentality juga ya. Oke. Kenapa? Tanpa spirit, kita dalam situasi kondisi kayak pandemi kita kan drop. Tapi dengan ada spirit, kita berpikir, oh saya harus apa lagi? Bersyukur karena rasa syukur. Iya, betul. Dengan syukur itu motivasi. Motivasi penting. Karena kalau kita melakukan hanya begitu saja, misalnya saya bekerja sebagai fotografer. Iya. Bisnis bergerak di dalam. Tapi kalau saya tidak punya motivasi, monoton gitu saja. Bosan juga. Apapun sih Mas ya, profesi apapun akan bosan juga ya. Jadi kita harus selalu membuat terobosan atau inovasi ya Mas ya. Nah yang terakhir adalah mental. Nah mental itu sebetulnya yang harus kita punyai dan harus kita jalani di dalam setiap kita berprofesi. Karena kan gini, manusia ya kadang-kadang kalau sudah di atas lupa diri, sombong. Iya itu ya, kan? Betul. Kemarin saya dengar dari satu orang tokoh juga, jangan sombong. Begitu pas di bawah ngeluh. Iya. Padahal sebetulnya kalau kita punya mental yang baik, pada saat kita di atas kita harus melihat ke bawah. Betul. Karena roda kan berputar. Iya, betul. Dan hidup itu selalu berputar. Kita ngalamin semuanya di atas dan di bawah. Dan nggak perlu sombong ya Mas. Di atas langit ada langit. Persis. Dan ini sebetulnya dari ketiga hal ini sebetulnya sebuah komitmen. Kita harus komit ke sana. Iya. Nah dengan cara ya kita coba menekunin apapun profesi kita. Iya. Kita coba dedikasikan. Iya. Karena buat saya profesi itu adalah pengabdian. Iya, betul. Kenapa saya bilang pengabdian? Karena kita dikasih skill. Iya ya. Orang lupa kadang-kadang. Dan skill itu bukan datang dari kita, walaupun kita yang menjalankan. Semua dari Persis. Oh, iya. Dan itulah siklus. Sebetulnya betul. Pada akhirnya begini. Ada satu hal yang saya sangat berterima kasih. Saya masuk ke dunia fotografi dengan satu proses yang berbeda. Maksudnya? Ya tadi saya gagal, otodidak saya juga. keluar dari pilot, terus saya berkomitmen, inilah jalan hidup saya. Belajar sendiri awalnya. Persis, dan saya diberikan skill, dan pada akhirnya itulah yang menjadi komitmen saya dengan rasa syukur saya. Iya. Dan akhirnya saya pikir, saya selaraskan dengan jalan hidup saya. Akhirnya kan pada akhirnya apa? Ya orang hidup kan mesti kita harus punya spirit, kita harus punya motivasi. Dan sebetulnya yang paling sederhana di dalam fotografi itu saya menemukan satu ya ini sebetulnya karena sebuah proses ya. Saya menemukan satu kaidah yang sangat bermanfaat buat saya bahwa fotografi adalah cahaya kan. Oh iya. Kalau kita matikan ini gelap udah nggak bisa. Mungkin. Oke. Iya. Nah, cahaya itu ternyata datangnya dari matahari waktu pertama kali kamera ditemukan. Oh. Karena kan belum ada lampu-lampu. Oh, jadi outdoor dulu ya Mas ya, orang motret itu? Orang pasti outdoor. Oke. Karena apa? Karena film ditemukan, ini hanya teori sedikit lah. Film ditemukan asal rendah, berarti kan dengan asal rendah, orang pada saat membuat kamera, menciptakan kamera harus di luar kan. Oke. Nah, kenapa ada peran sinar? Sinarnya matahari. Iya. Matahari itu kan berkehidupan. Iya. Berarti belajar fotografi, belajar berkehidupan. Dan fotografi itu adalah sebuah harapan padanya.
Tersinar ini. Bukan dari belakang. Iya, nah, iya betul. Dari semua hal itu, tinggi, ya, itu menjadi sebuah filosofi yang menarik, iya. khusus untuk buat saya fotografi. Iya, iya, makanya buat saya belajar fotografi itu kalau kita tekunin secara tepat luar biasa. Iya. Saya rasakan. Jadi apa yang saya ceritakan sebetulnya bukan teori. Pengalaman hidup yang Mas Darwis alami ya. Mas sampai sekarang nih kira-kira murid yang sudah belajar dari Mas Darwis ini berapa banyak dari dulu sampai sekarang? Mungkin hampir masuk ke 20.000 sih. 20.000 murid? Iya, antara 18.000-an sekian. Itu se-Indonesia ya Mas? Se-Indonesia ya. Oke. Ya, tidak termasuk, ini khusus sekolah saya. Iya. Kalau saya hitung dengan yang Mas saya ngajar di mana-mana. Sekali, lebih saya rasa. Karena memang sebetulnya itu bukan semacam tujuan, tapi kayak semacam janji saya dulu ya. Iya. Komitmen awal Mas Darwis memasuki dunia. Bisa terrealisasi. Iya, alhamdulillah. Dan itu buat saya sebuah rasa syukur gitu. Iya. Karena mungkin nggak semuanya yang bercita-cita seperti Mas Darwis bisa terwujud, tapi Mas Darwis bisa apa yang diinginkan ya. Alhamdulillah sih ya Mas ya. Ya mungkin ada lagi yang ingin diceritakan mungkin gini Mas. Pada saat motret nih, ya udah bertahun-tahun ini, ada hal nggak yang tiba-tiba apa ya kecewa atau aduh harusnya apalah gitu mungkin. Ada nggak pernah kebetulan kan saya mengkhususkan diri motret orang ya. Oke. Jadi memang dari hampir proses 40 tahun saya melakukan, yang saya latih itu, yang saya lakukan bukan hanya sekedar teknis. Oke. Karena banyak hal-hal yang non teknis yang terjadi, yang memang harus kita jalani. Yang terjadi. Nah, di sinilah sebetulnya kesabaran. Pada saat, jelas. Nah, pada saat saya sudah masuk ke dalam pekerjaan profesi ini, fotografi itu sendiri, kebetulan saya mengkhususkan orang tadi. Iya. Saya melihat kok banyak hal yang penting justru di non teknisnya. Apa itu non teknis? Iya. Komunikasi. Betul. Komunikasi, berinteraksi dengan orang. Dan itu kan dari sekolahnya. Betul. Dan di situ akhirnya saya coba belajar sambil menjalani. Iya. Learning by doing. Ya. Nah, ternyata di dalam proses perjalanan itu sebetulnya saya mendapatkan satu ilmu apa yang disebut ilmu kemanusiaan, human psychology. Nah, iya. Setelah sekian puluh tahun ya pada akhirnya saya bisa melihat seperti itu. Iya. Pada akhirnya seorang fotografer sebetulnya dia harus coba masuk ke dalam energi. Karena kita bergerak ini kan berenergi. Ngomong energi, apa hidup adalah energi. Sebuah energi. Iya. Padahal memotret atau berkomunikasi itu interaksi energi. Kan? Iya. Dia respon, kita masuk. Iya. Nah, disinilah sebetulnya pada saat kita memotret, pada akhirnya karena saya menyadari bahwa saya ini adalah seorang fotografer yang harus melayani bukan dilayani. Jadi saya banyak mendapatkan klien yang segala macam, ya udah saya layanin aja nggak apa-apa. Iya. Karena pada akhirnya yang terpenting bagaimana saya harus mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Walaupun kadang-kadang yang kita hadapin dia punya blok, dia ngeblok. Iya. Dia blok energi kan ada yang nggak mau membuka diri. Iya. Nggak apa-apa. Saya coba semaksimum mungkin saya bisa masukkan dengan saya coba mengcover mengenai teknis. Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu bahwa foto saya tidak maksimum. Yang tahu cuma saya. Tapi kalau bagus aja. Tapi kalau yang saya hadapin adalah betul-betul yang bisa berinteraksi dengan saya, dia membuka diri, masuknya enak. Dan hasilnya pasti lebih maksimal lagi. Saya motret Pak Jokowi. Chemistry-nya dapat banget tuh Mas Yeman. Karena Mas Darwis juga ngefans, dari dulu juga pengen motret, beliau juga minta di foto, pas banget. Iya, dan saya melihat begitu pas waktu itu saya bilang, Pak, saya begini-begini. Mereka, Bapak terbuka. Silakan Mas, gini-gini. Mengikuti arahan. Dia tidak memposisikan sebagai kepala negara. Nah, disinilah sebetulnya pada akhirnya saya bilang, saya pasti dapatkan
Makanya begitu pas selesai foto, saya kasih lihat ke Bapak, wih bagus ya, bagus. Sebetulnya saya bilang, bukan fotonya bagus, Bapak memberikan kesempatan saya untuk meng-capture dengan bagus. Oke. Karena nyatanya semua. Iya, itu ada soul di situ ya Mas. Iya. Jiwanya jadi muncul ya Mas. Oke, kalau kaku juga kelihatan. Iya, betul-betul sih. Memang fotografi itu sebuah hubungan kemanusiaan juga ya Mas ya. Oke, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita, Mas Darwis ada pesan-pesan untuk generasi muda menyongsong nanti Indonesia Emas 2045 ya Mas ya. Dan juga khususnya yang ingin memasuki dunia fotografi ini, apa mereka harus kiat-kiatnya? Ini untuk yang umum dulu, sebetulnya yang paling sederhana adalah apapun yang kita lakukan itu lakukan dengan keseriusan, ketekunan. Apapun profesi kita, tujuan kita, karena hasil akhir itu yang menentukan adalah beliau. Iya. Kita harus menjalankan aja. Iya. Dengan sebaik-baiknya ya. Dengan segala macam profesi. Dan khusus untuk fotografi sebetulnya, dengan era sekarang digital ya, yang semuanya serba modern, cekrek jadi, kita nggak boleh lupa bahwa esensi fotografi adalah cahaya. Fotografi itu melukis dengan cahaya. Iya. Kita bicara cahaya, jadi kita harus belajar cahaya. Dengan kita bisa mengerti dan paham cahaya, foto itu akan lebih punya karakter. Iya. Nah, tinggal kita masukkan input supaya bagaimana foto itu hidup. Iya. Tadi kita sudah bicara komunikasi atau segala macam. Jadi saya rasa sangat sederhana. Karena sekarang ini kesempatan kita untuk berprestasi itu sangat baik. Sangat luas sekali. Mengingat kita harus punya keyakinan bahwa Indonesia di 5-10 tahun ke depan ini pasti akan menjadi negara yang besar, yang makmur dan modern. Saya yakin itu, ya karena proses start sekarang ini sudah baik ya, dan kita tinggal sebetulnya tinggal menjalankan, dengan cara kita mempersiapkan diri untuk ke depan ini dengan selalu berpikir positif. Iya. Terima kasih sekali Mas Darwis. Waduh, ceritanya ini sangat mengesankan dan mungkin bisa diambil hikmahnya, pelajarannya kepada para viewer ya Mas ya. Terima kasih banget sudah diterima. Saya juga terima kasih sudah didatengin. Saya juga kaget kemarin pas mana telepon, waduh ini reunian juga. Tapi kita orang sering ketemu. Iya, kebetulan ya di beberapa acara. Memang Mas Darwis juga termasuk fotografer yang saya kagumi sejak dulu hasilnya. Oke, ya begitulah viewer obrolan saya dengan Mas Darwis Triadi. Semoga bisa bermanfaat dan banyak diambil ilmunya untuk para viewer. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe Nana Create Official. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.